Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, dan segenap para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang singkat ini saya merasa sangat bangga sekali, merasa sangat terhormat sekali bisa menyampaikan beberapa kalimat dalam rangka haul dari Habib Hasan Baharun dan Hubabah Khadijah Al-Hinduan, yang mana merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kami orang-orang Madura, khususnya beliau berdua yang dihauli di hari ini. Habib Hasan dan Hubabah Khadijah ini juga merupakan kelahiran pulau kami, yaitu Pulau Madura. Ala hasabir riwayah allati sami'tuha, yang sempat disinggung tadi, bahwasanya ayah dari Hubabah Khadijah yaitu Habib Muhammad Al-Hinduan, dulu beliau pernah mondok, pertama kali beliau menuntut ilmu, beliau pertama kali mondok di Pondok Karai, yang mana pimpinannya pada waktu itu, pengasuhnya adalah Kiai Imam. Ini merupakan seorang kiai yang takzim kepada guru itu sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika anak beliau itu khatam ngaji Quran, beliau itu selalu kirim sapi 1 ekor ke rumah gurunya, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ini Kiai Imam Karain, juga ada Kiai Dahlan juga di Karai, kiai-kiai yang sangat takzim kepada ilmu, takzim kepada para ulama. Kitaifur Ali Wafa dalam kitabnya itu menyebutkan satu kisah bahwasanya Kiai Dahlan ini kalau tidak salah pernah bertanya, meminta fatwa kepada ayah dari Kiai Taifur, yaitu Kiai Ali Wafa, yang mana pada waktu itu Kiai Dahlan ini akan berangkat naik haji tahun 70-an, pertama kali ada haji naik pesawat. Beliau bertanya kepada Kiai Ali Wafa, bagaimana ini guru, saya akhir-akhir ini kepikiran ada satu hal yang sangat mengganjal hati saya. Apa? Saya akan berangkat naik haji, tapi hajinya pakai pesawat. Apa yang membuat kamu kepikiran? Ini masalahnya guru, untuk pertama kalinya saya naik pesawat. Yang saya pikirkan, saya ini kalau naik pesawat berarti saya kan ada di atas. Otomatis para ulama, para kiai, para habaib semuanya ada di bawah saya. Apakah dengan itu saya bisa dikatakan su'ul adab kepada para guru, para kiai, para ulama yang ada di bawah saya? Apa jawab Kiai Ali Wafa? Oh, tak tahu cong. Nah, kamu nggak tahu nak, saya ini setiap malam sebelum tidur, tidurnya para ulama menghadap ke barat, berarti kakinya ngoncur selonjoran ke laut selatan.
Saya ini setiap malam sebelum tidur selalu pamitan dulu kepada para aulia yang ada di sebelah selatan. Takut su'ul adab. Hakada akhlak adab para ulama kita mulai sejak dulu kala. Ini ketika Habib Muhammad mondok di Karai 5 tahun, kemudian datang Syekhona Khalil Bangkalan berkunjung ke Pondok Karai, kemudian melihat Habib Muhammad Al-Hinduan. Apa yang beliau katakan? Oh, beda Habib nang kana. Di sini ada Habib. Ngencemah ku lagi. Saya mau minjam Habib ini untuk saya bawa ke pondok saya di Demangan. Dibawalah oleh Syekhona Khalil Bangkalan ke Demangan. Setelah 5 tahun kemudian datang seorang ulama besar, seorang mursyid tarekat Naqsyabandi dari Pamekasan, Tengkinah, yang kebetulan juga merupakan kakek saya dari jalur ibu, yaitu Kiai Jazuli Abdul Kabir. Kemudian ketika melihat Habib Muhammad Al-Hinduan, beliau berkata kepada Syekhona Khalil, oh di sini ada Habib. Kalau gitu saya mau minjam Habib ini untuk kemudian dibawa ke Tengkinah Pamekasan berguru kepada Syekh Jazuli Abdul Kabir selama 15 tahun. Habib Muhammad Al-Hinduan berguru kepada 3 kiai besar di Pulau Madura. Ini menunjukkan para hadirin tradisi para salaf kita minal habaib wal kiaiin, bahwa para habaib dan para kiai mulai sejak dulu saling berguru satu sama lain, saling mengambil ilmu satu sama lain, saling mengambil keberkahan satu sama lain. Tidak ada di antara mereka yang merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada yang lain. Dan ini merupakan ajaran, manhaj para aslaf kita, para pendahulu kita, para leluhur kita yang insya Allah akan kita pertahankan ila yaumil qiyamah, ila yaumil liqa'illah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan harapan kami sebagai tamu di haul ini, mudah-mudahan kami yang hadir bisa mendapatkan barakah yang sempurna dari sahibul haul Habib Hasan bin Baharun dan Khubabah Khadijah Al-Hinduan. Kami teringat apa yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam sebagian kalamnya beliau menyampaikan innal waliya yakunu i'tina'uhu biqarabatihi walla'idhina bihi ba'da mautihi akthar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Wa perhatian seorang wali yang kita yakini Habib Hasan Baharun, Khubabah Khadijah min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Habib Abdullah bin Alawi Haddad mengatakan bahwa perhatian seorang wali kepada para keluarganya, kepada para pecintanya, kepada para orang-orang yang berta'alluq, memiliki ikatan kepada wali ini, itu justru powernya akan semakin kuat, semakin luar biasa ketika wali ini sudah wafat, berpindah ke alam barzah. Li'annahu kana fi hayatihi mashghulan bitakalif. Karena wali ini ketika masih hidup banyak tanggungan, Pak. Mikir ini, mikir itu, ya. Punya kewajiban ini, punya tanggung jawab itu. Wa ba'da wafatihi turiha anhu al-a'ba. Akan tetapi setelah wafatnya semua beban itu dibebaskan dari wali tersebut. Maka mudah-mudahan para hadirin kita yang hadir mendapatkan barakah yang sempurna dari para masyaikh, para habaib yang kita hauli. Dan mudah-mudahan kita bisa menteladani setetes dari lautan akhlak-akhlak dalam manakib yang tadi setelah dibacakan sampai sekarang. Saya masih ingat, saya pernah berkunjung ke Kalimantan, mendengar satu kalam atau satu moto
yang pernah disampaikan oleh Habib Hasan Baharun dari seorang kiai di Kalimantan. Apa kata Habib Hasan? Beliau punya prinsip ilmu 1 kilo, akhlak 2 kilo. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang akhlaknya lebih besar daripada ilmunya dan adabnya lebih besar daripada ilmu-ilmu yang kita miliki. Amin Allahumma amin. Wa hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.